Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 4. Untuk memudahkan suatu pekerjaan, kita memerlukan teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Perhatikan contoh di bawah ini. Kegiatan membajak sawah pada gambar tersebut menggunakan teknologi sederhana. Kegiatan membajak sawah pada gambar tersebut menggunakan teknologi modern. Dapatkah kalian melihat perbedaan dari kedua gambar tersebut? Teknologi sederhana menggunakan tenaga hewan. Teknologi modern menggunakan tenaga mesin. Dapatkah kalian menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari kedua teknologi tersebut? Kelebihannya hemat karena tidak perlu membeli bahan bakar, tidak menimbulkan polusi, biaya perawatan lebih murah, kotorannya dapat dijadikan pupuk organik atau energi bio. Kekurangannya adalah memerlukan waktu yang lama untuk membajak sawah yang luas, memerlukan tenaga ekstra, dan hasil panen lebih rendah. Kelebihannya adalah untuk membajak sawah tidak memerlukan waktu yang lama. Sawah yang dibajak dengan traktor lebih bagus karena bisa lebih dalam dan hasil panennya lebih banyak. Kekurangannya adalah menimbulkan polusi. Tidak hemat karena memerlukan biaya untuk membeli bahan bakar. Biaya perawatan lebih mahal. Negara Indonesia termasuk negara dengan kawasan laut yang luas. Karena itu, Indonesia disebut negara maritim. Banyak penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir pantai. Sebagian besar mereka memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Tahukah kalian, berdasarkan alat yang digunakan untuk menangkap ikan dibedakan menjadi dua. Nelayan tradisional menggunakan peralatan sederhana dalam menangkap ikan seperti sampan dan jaring. Nelayan modern menggunakan teknologi tinggi dalam menangkap ikan, seperti menggunakan kapal besar yang digerakkan oleh mesin, pukat harimau, dan radar yang berfungsi mendeteksi keberadaan ikan. Persamaan dan perbedaan nelayan tradisional dan modern. Nelayan tradisional menggunakan sampan, tenaga angin, tanpa radar, tidak bisa melaut jauh, tidak membutuhkan bahan bakar. Nelayan modern menggunakan kapal, tenaga mesin, menggunakan radar, bebas melaut sampai jauh, membutuhkan bahan bakar. Persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern adalah sama-sama mencari ikan dan sama-sama menggunakan jaring.
Kelebihan dari nelayan tradisional yaitu hemat karena tidak menggunakan bahan bakar, biaya perawatan tidak terlalu mahal, terjaga kelestarian ikan karena ikan-ikan kecil tidak ikut terbawa. Kekurangan dari nelayan tradisional yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam menangkap ikan. Hasil tangkapan tidak terlalu banyak. Keselamatan diri tidak terjamin saat menangkap ikan. Tidak bisa melaut sampai jauh karena hanya mengandalkan angin dan mendayung. Kelebihan dari nelayan modern yaitu tidak membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan ikan yang banyak. Keselamatan diri lebih terjamin karena menggunakan kapal besar yang memiliki alat perlindungan yang lengkap. Dapat menangkap ikan jauh ke tengah laut. Kekurangan nelayan modern yaitu biaya perawatan kapal lebih besar, kurang hemat karena menggunakan mesin sehingga perlu bahan bakar. Kelestarian biota di laut terancam karena ikan-ikan kecil dan hewan laut lainnya bisa ikut terbawa saat penjaringan. Apa itu pukat harimau? Pukat harimau adalah semacam jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan yang dioperasikan secara vertikal dengan menggunakan pelampung di sisi atasnya dan pemberat di sebelah bawahnya. Dengan demikian, pukat membentuk semacam dinding jaring di dalam air yang akan melingkari kumpulan ikan dan mencegahnya melarikan diri. Jaring ini dapat dioperasikan baik dengan menggunakan kapal ataupun dari darat atau pantai. Ini adalah beberapa contoh gambar pukat harimau. Sekarang ini penggunaan teknologi modern sudah banyak dilakukan. Selain mempermudah pekerjaan, juga menghemat waktu dan biaya. Namun, penggunaan teknologi modern yang kurang bijak mempunyai resiko yang cukup tinggi. Misalnya, pencemaran air dan kerusakan lingkungan. Rusaknya lingkungan bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam misalnya musim kemarau yang berkepanjangan, musim hujan yang berkepanjangan, gunung meletus, angin topan, gempa bumi, gelombang pasang, tsunami, dan kebakaran. Faktor manusia, misalnya menangkap ikan dengan bahan peledak dan pukat harimau, membasmi hama tanaman dengan pestisida. Sumber daya alam yang diambil terus-menerus tanpa usaha pelestarian dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau sumber daya alam tersebut akan habis. Oleh karena itu, agar lingkungan tidak rusak dan sumber daya alam tetap terjaga kelestariannya, kita perlu membatasi atau menghemat penggunaannya. Kelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan beberapa cara atau usaha. 1. Penebangan hutan dengan sistem tebang pilih. 2. Menanami kembali hutan yang gundul atau reboisasi. 3. Mencegah perburuan liar. 4. Membuat suaka marga satwa, cagar alam, dan hutan lindung. 5. Menjaga kesuburan tanah dengan pemupukan, pembuatan sengkedan atau terasering, dan pertanian sistem tumpang sari. 6. Menghemat penggunaan bahan tambang dan mencari energi alternatif penggantinya. 7. Membuat waduk atau bendungan. Apa itu terasering atau sengkedan? Terasering atau sengkedan adalah
Sistem pembuatan tanah berundak pada lahan miring untuk menghindari erosi. Apa itu sistem tanam tumpang sari? Sistem tanam tumpang sari merupakan sistem budidaya tanaman di mana lebih dari satu tanaman ditanam dalam satu areal penanaman. Sistem ini digunakan untuk memaksimalkan fungsi lahan dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan juga meningkatkan pendapatan petani. Barang bekas atau sampah adalah suatu benda yang sudah tidak terpakai, tetapi masih memiliki nilai pakai apabila didaur ulang kembali. Pekerjaan yang memanfaatkan barang bekas adalah perajin cenderamata. Mereka dapat memanfaatkan barang bekas menjadi cenderamata yang bernilai ekonomi tinggi. Selain menghasilkan uang, juga dapat menjaga lingkungan dari pencemaran. Pencemaran dapat berdampak buruk bagi kehidupan. Sampah harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Ada beberapa cara mengelola sampah yang baik. Berikut ini cara mengelola sampah yang baik. Reduce atau mengurangi, yaitu mengurangi pemakaian benda-benda yang menghasilkan sampah seperti benda yang sekali pakai. Contohnya saat berbelanja membawa kantong belanja sendiri. Reuse atau memakai atau menggunakan kembali, yaitu mengelola sampah sehingga dapat digunakan kembali. Contohnya, menyimpan kantong plastik bekas belanjaan dan sewaktu-waktu dibutuhkan bisa dipakai kembali. Recycle atau mendaur ulang, yaitu pengurangan sampah dengan cara mendaur ulang dibedakan menjadi dua. A. Sampah organik, contohnya sampah makanan dan tumbuhan, dapat didaur ulang menjadi kompos. B. Sampah anorganik, contohnya sampah plastik, dapat didaur ulang menjadi alat-alat rumah tangga. Replace atau mengganti, yaitu mengganti barang keperluan dengan barang yang ramah lingkungan. Contohnya, mengganti kantong plastik yang biasa dengan kantong plastik biodegradabel yang lebih ramah lingkungan karena mudah diuraikan. Jenis sampah dibedakan menjadi dua. Sampah organik, yaitu bahan yang berasal dari hewan atau tumbuhan. Sampah anorganik, bahan yang bukan berasal dari hewan dan tumbuhan. Contoh daur ulang sampah plastik. Contoh daur ulang sampah tumbuhan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan kalian dapat mempelajarinya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.